Nah, kesempatan pagi ini saudara, saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kelahiran Yesus mengubah segala keadaan. Kelahiran Yesus mengubah segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Kedatangan Yesus sanggup mengubah hidup kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Kita baca ayatnya saudara, Matius pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita mulai berangkat dari para majus yang keadaan hidup mereka diubah oleh Tuhan. Ada dua ayat, Matius 2:9 sama 10. Kita membaca bersama-sama saja deh ya, dua ayat ini. Ayat 9 sama-sama kita baca, 10 begitu juga sama-sama. Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dalam 5 hari ini ya, kita masih membahas seputar tentang para majus. Ya, kita lihat pada besok berikutnya firman apa lagi yang Tuhan bagikan lewat Natal ini ya. Saya akan bicara sekali lagi satu tema firman Allah yang menurut saya penting pada masa raya Natal itu kita dengar. Kita bahas, kita bicara tentang kelahiran Yesus, judulnya adalah mengubah segala keadaan hidup kita. Saya akan mulai dengan gambar ini dulu, saya sodorkan sama saudara. Saudara, di dunia ini ada dua jenis model manusia. Saya ulang ya. Di dunia ini sesungguhnya ada dua jenis model manusia. Anda lihat nanti kita ini jenis model yang mana. Yang pertama, nomor satu, ada jenis manusia yang diubah oleh keadaan. Jadi di dunia ini ada orang, ada manusia yang hidupnya diubah oleh keadaan. Masa depannya diubah oleh keadaan. Harusnya cemerlang tapi gak terjadi, gak maksimal. Ada seringkali bertanya begini, kenapa sih dalam hidup kekristenan saya tidak mengalami kemaksimalan? Orang itu kok luar biasa, orang itu kok hebat mengalami kuasa Tuhan. Jangan-jangan kita punya problem yang pertama. Kita jadi orang yang modelnya hidup kita begitu lemah, mudah diubah oleh keadaan. Satu contoh ya, seperti apa sih contohnya biasanya orang yang hidupnya mudah diubah oleh keadaan. Misalnya contoh yang paling sederhana. Misalnya ada seseorang, orang Kristen nih. Dia mau pergi ke gereja hari Minggu, mau kebaktian ke gereja. Tapi kemudian dia mendengar, dia tahu yang khotbah nanti pendeta ini. Yang mengajar firman pendeta ini. Lalu dia mulai berkata, khotbahnya gak bagus. Pendeta ini khotbahnya gak enak. Lalu kemudian dia membatalkan diri gak jadi kebaktian ibadah hari Minggu. Gak jadi kebaktian. Saya mau kasih contoh. Kalau ada orang Kristen yang modelnya begini, ini namanya orang yang hidupnya diubah oleh keadaan. Situasi kondisi yang terjadi di hadapannya merubah semua rencananya, merubah semua hidupnya. Ada orang yang model kayak begini. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau kita jadi orang Kristen yang mudah berubah, diubah oleh keadaan, hidup saudara gak pernah menjadi pengubah kehidupan. Anda gak pernah jadi penerobos, begitu hadapi masalah, Anda akan balik mundur. Akan selalu kalah dan kalah oleh keadaan. Orang Kristen seperti ini tidak pernah jadi penerobos. Dia gak pernah Kristen jadi pelopor, gak pernah jadi pioner. Dia sampai kapanpun tidak pernah jadi yang namanya pengubah kehidupan. Hidupnya ya gitu-gitu saja. Hidupnya hanya flat, rata. Orang lain sudah diubah luar biasa. Orang lain sudah mengalami namanya kuasa iman mengerjakan hidupnya. Dari yang biasa diubah jadi luar biasa. Yang tertutup jalannya diubah, dibuka sama Tuhan. Orang lain sudah jadi orang-orang yang hebat. Dia biasa saja. Kenapa? Karena seringkali ketika dia hadapi situasi, kondisi keadaan itu yang robah dia. Bukannya dia terobos keadaan yang sulit, justru dia mundur dan kalah. Lewat berita Natal ini,
Hal yang pertama saya mau sampaikan sama saudara, Anda jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Selalu kalah oleh keadaan, selalu keadaan situasi yang ada di depan kita, itu selalu lagi-lagi mengubah kita. Itu jenis yang pertama, model pertama. Jenis model yang kedua, itu adalah manusia yang mengubah keadaan. Saya rindu setiap kita yang mendengar berita pengajaran firman yang dilepaskan, berita Natal, kita jadi model jenis yang kedua. Jadi orang Kristen yang bisa mengubah keadaan. Apapun yang terjadi, kondisi situasi yang kita hadapi, mungkin sekalipun kita dalam kesulitan, kita itu dalam tertekan, dalam situasi yang sukar sekalipun. Tapi kesukaran, kesulitan, masalah yang kita hadapi di depan kita. Realita yang sukar yang kita alami. Itu gak bisa mengubah keadaan kita. Bagi kita sekali Yesus ya Yesus gitu. Kesukaran apapun gak merubahkan tekad kita lakukan kehendak Tuhan. Kalau contoh mau ibadah, ya tetap ibadah. Mau ada kesulitan, kesukaran, tidak ada kata malas-malasan. Karena tempo-tempo ada orang berkata gini, ada lagi malas ke gereja, malas sembahyang doa. Atau kadang-kadang orang hadapi masalah kemudian dia kecewa sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ini orang mudah diobali sampai keadaan, kalah terus. Harusnya yang kedua ada pada kita. Mau situasinya sulit, keadaan kita sedang sukar, tapi kita tetap taat sama Tuhan. Rawi-rawi rantas untuk Tuhan. Tetap kita setia untuk Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tuntaskan visi misinya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, orang Kristen seperti inilah yang kemudian mengalami kemaksimalan iman dalam Tuhan. Hamba Tuhan seperti inilah kemudian dia akan mengalami kemaksimalan. Dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Gak diubah oleh keadaan. Justru dia yang mengubah keadaan sukar jadi menang. Seringkali kenapa rencana Allah gak jadi maksimal? Kitanya gak mau kerjasama dengan Tuhan. Kita itu maunya Tuhan itu tolong kita. Kita maunya Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan untuk kita. Tapi kitanya gak mau kerjasama dengan Tuhan. Tidak mau aktif, ya proaktif melakukan bagian kita. Makanya seringkali janji Tuhan, rencana Tuhan sama kita gak maksimal. Gak terjadi, gak kita alami. Kenapa? Kitanya ini loh gak mau kerjasama. Selalu keadaan merubah kita. Berubah gak setia, berubah ngomel, berubah bersungut-sungut. Gak pernah jadi penerobos kita. Mari kita lihat contoh yang pertama. Dari ayat yang kita baca, kalau kita mulai baca dalam Injil Matius tadi pasal 2 mulai ayat 1 sampai 10 saudara ya. Kalau di dalam gambar ini saya katakan perjalanan orang Majus itu dari timur. Saya katakan kemarin dari Persia, dari Mesopotamia. Diperkirakan dari Iran, tetangganya Irak, Babilonia. Mereka berangkat dari Persia, dari Iran dikatakan sampai ke Yerusalem itu dituntun oleh sebuah bintang. Saya katakan mungkin 3 hari yang lalu ya, atau 4 hari yang lalu. Bintang ini bicara kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan, uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bintang itu yang tuntun mereka. Mereka itu berjalan hanya pada waktu malam. Saya nggak bicara banyak ya tentang perjalanan ini karena saya udah terangkan 3-4 hari yang lalu. Tapi mereka hanya berjalan pada waktu malam. Perjalanannya menjadi lebih sulit. Harusnya kalau jalan pada waktu siang hari itu akan mempermudah. Lebih enjoy, bisa lihat kanan kiri. Tapi bintang itu masalahnya tidak nampak pada waktu siang, iya kan? Makanya perjalanan mereka itu dituntun bintang. Bintang kelihatannya nampaknya hanya pada waktu malam. Makanya perjalanan mereka menjadi panjang. Diperkirakan 8 bulan atau jangan-jangan 1 tahun lebih. Baru mereka nyampe Yerusalem, kemudian bintang itu nuntun mereka sampai di Bethlehem. Perjalanan, sebuah perjalanan yang sangat lama dan panjang. Karena malam hari dan pakainya unta bukan pakai kuda. Kuda pun tidak kuat saya katakan kemarin. Pasti mati, cuman unta yang kuat berjalan di padang gurun yang ganas. Nah mari kita lihat dalam kisah ini. Keadaan apa lewat kelahiran Yesus yang diubah dari para Majus. Kelahiran Yesus mengubah segala keadaan apa yang diubah dari para Majus. Lihat Matius 2 ayat 9. Next gambar berikutnya. Saudara perhatikan dalam cerita ini baik-baik.
Perjalanan mereka dari Iran sampai ke Yerusalem itu melewati padang gurun. Naik gunung, turun lembah, lewat padang gurun yang pada waktu siang panas sekali, 40 derajat lebih. Kalau pada waktu malam dingin sekali, cuacanya, iklimnya sangat ekstrim. Anginnya kadang-kadang badai di padang gurun, tidak gampang. Saya intinya begini katakan, para Majus dalam perjalanan mereka sampai Yerusalem itu berat. Tantangannya berat, kesulitannya berat. Tapi yang saya mau lepaskan sama saudara, tantangan keadaan yang berat tidak mengubah hidup mereka, tidak mengubah niat mereka untuk mundur. Kembali ke Persia, enggak. Tetap tuntaskan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat ayat ini, bahkan bukan cuma pada gurun tantangannya, kesulitan perjalanan tantangannya. Pada waktu malam mereka berjalan sampai di Yerusalem, inti ceritanya begini, dia disuruh menghadap Herodes. Coba lihat ayat 9. Matius 2 ayat 9 saya baca ya, perhatikanlah kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Raja ini siapa? Raja Herodes. Siapakah Raja Herodes? Kalau Anda baca di Alkitab, raja yang jahat. Dari mana kita tahu raja yang jahat? Setiap anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh sama Herodes. Artinya jahat. Raja ini raja yang sindrom kekuasaan. Istrinya dia bunuh, anaknya dia bunuh hanya karena dia dengar si putra mahkota berkata, nanti aku yang gantikan ayahku menjadi raja. Cuman itu, dibunuh anaknya. Sindrom kekuasaan seorang raja yang takut banget kehilangan kekuasaan. Raja ini licik, raja ini jahat. Alkitab katakan para Majus begitu nyampe kota Yerusalem, karena mereka selalu bertanya, kemarin kita belajar, di manakah dia raja Yahudi yang dilahirkan itu? Berita itu nyampe ke istana, dipanggil para Majus sama Raja Herodes. Dan Alkitab berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, Anda pasti bertanya, kata-kata apaan dari raja? Pasti semacam kata-kata intimidasi. Dia gak senang mendengar kata ada raja yang baru lahir. Pasti kata-kata yang licik. Selalu saya bilang sama saudara, cerdas boleh sebagai anak Tuhan, tapi Tuhan gak suka kita jadi orang Kristen yang licik. Alkitab tidak pernah mengajar kita jadi orang Kristen yang licik. Kita bersahabat dengan teman kita gak boleh licik. Anda berdagang bisnis dengan orang lain, Anda gak boleh licik. Pintar boleh, berhikmat, ya kata Alkitab. Tetapi licik gak boleh. Suami dengan istri gak boleh licik. Soal uang. Istri pun begitu. Sama suaminya dengan pasangan hidupnya gak boleh licik. Soal ekonomi, soal dan segala macam gak boleh licik. Anak kepada orang tua. Dalam pelayanan di gereja, samalah. Gak boleh licik. Tuhan gak suka kita licik. Tulus, itu yang harus. Pintar boleh. Dalam kerjaan sama saudara. Memutar keuangan gak boleh licik. Ada banyak orang kemudian licik. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan di tahun 2024, pintar boleh loh, tapi licik enggak boleh. Termasuk urusan dagang. Pakailah dagang kerja secara kerajaan Allah, seperti yang Tuhan ajarkan. Justru kalau Anda hidup jujur, hidup benar, dalam berbisnis bukan pakai cara licik, tipu menipu, Anda saya percaya semakin diberkati sama Tuhan. Licik itu bagaimana sih? Kalau misalnya saya ya, dalam bulan Natal ini, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pengusaha kayaknya saudara ya. Mungkin pengusaha besar gitu ya. Mempercayakan saya sekian puluh juta untuk dibagi kepada pendeta-pendeta untuk memberkati mereka dalam sukacita Natal. Kalau misalnya uang itu saya pakai untuk kepentingan saya yang harusnya hamba Tuhan katakan salurkan Pak kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau saya mau pakai misalnya uang itu, beliau juga gak tahu kan saudara ya. Misalnya kepentingan saya pakai makan sama keluarga saya, itu licik loh namanya. Itu tes kejujuran tapi itu licik saudara ya. Ya kalau misalnya yang harusnya disalurkan untuk hamba Tuhan, pedesaan, hamba Tuhan supaya katanya bisa sukacita merayakan Natal kata beliau. Kalau misalnya saya pakai untuk urusan anak saya, kan beliau gak tahu. Loh itu licik loh saudara. Ada banyak yang Tuhan tidak kehendaki kita kerjakan. Tapi kalau kita lakukan, itu satu kelicikan. Mari kita belajar dari para Majus. Meskipun mereka itu tidak ngerti sebetulnya kata-kata licik apa maksud dari raja. Sebab kalau kita lihat perkataan Herodes, nanti kalau ada lihat ayat ke-8 di rumah saudara. Raja ngomong begini, licik ngomongnya. Kamu cari ya, selidiki. Di mana raja yang baru lahir itu
di tempatnya dilahirkan. Kalau kamu sudah ketemu, kata Raja Herodes kepada para Majus, kasih tahu aku, datang kepadaku. Aku juga sujud menyembah kepadanya. Nah ini ayatnya. Licik loh ini kata-kata. Lihat ayat 8, saya baca. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Disuruh sama Herodes, katanya, lihat, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Lihat, ketemu Yesus, bayi lahir itu, kabarkanlah kepadaku. Supaya apa? Supaya aku pun datang menyembah dia. Pertanyaan saya, apakah betul Herodes mau menyembah Yesus? Tidak sama sekali. Terbukti apa? Setiap bayi umur 2 tahun ke bawah dibunuh sama Herodes. Lalu apakah nanti kalau misalnya para Majus kembali kepada Herodes, mereka bisa selamat? Enggak, dibunuh juga para Majus. Dari mana kita tahu? Herodes licik. Kalau Anda baca turun ke bawah, itu mungkin ayat 12 kayaknya. Coba multimedia, coba bantu saya bentar. Ayat 12 tolong munculkan. Nah lihat ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, para Majus diperingatkan dalam mimpi sama Tuhan. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Dilarang sama Tuhan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ditunjukkan jalan yang baru, jalan yang lain. Karena memang para Majus dari Iran, yang mereka tahu jalan kembali ke negara mereka lewat jalan yang lama itu yang sudah mereka lalui. Tapi Tuhan berkata lewat mimpi, jangan kembali kepada jalan yang lama kepada Herodes. Nanti dibunuh, nanti kamu mati maksudnya. Tuhan tunjukkan jalan yang baru. Saudara belajar dari ayat ini, dari kisah ini. Para Majus itu gak ngerti apa sih maksudnya kata-kata raja. Mungkin dengan cepat saya tunjukkan ayat yang ke-10 tadi. Setelah mendengar kata-kata raja itu yang di ayat 8 tadi, dia pun bingung apa sih maksudnya kata-kata raja. Bahkan mungkin ada kata-kata yang lebih keras. Kan ini raja yang jahat kan, ada intimidasi, ada semacam ancaman buat mereka. Tapi menarik, setelah mendengar kata-kata Herodes raja itu, ini kalimat ini yang sangat penting. Berangkatlah mereka. Udah ngadapi padang gurun yang ganas, perjalanan hidup yang berat, situasi yang sulit, iklim yang berat, jalan malam hari, sekarang berhadapan sama raja yang jahat. Tapi lihat, meskipun gak ngerti apa sih maksudnya kata-kata raja, keadaan itu tidak membuat mereka berhenti langkahnya loh. Keadaan yang berat tidak mengubahkan semangat mereka. Alkitab berkata, berangkatlah mereka, tetap bangkit dan melangkah maju. Ini yang saya coba ulang kembali. Saya mau coba sampaikan sama saudara pagi ini. Jangan sampai situasi keadaan yang berat seperti apapun menghentikan langkah saudara. Mari belajar dari para Majus pagi ini. Kalau Anda ingin kelahiran Yesus mengubah keadaan kita, yang pertama kita tiru para Majus. Keadaan yang berat, keadaan yang sulit, bahkan mungkin orang fitnah kita, bahkan orang mau berbuat licik kepada kita. Anda jangan kecewa. Langkahmu jangan dihentikan oleh keadaan-keadaan seperti ini. Tetap jadi penerobos, tetap jadi pengubah kehidupan. Yesus akan sanggup ubah hidup kita lewat kedatangannya, lewat kelahirannya. Kalau kitanya ini semangat jadi penerobos. Ada semangat mau mengubah keadaan hidupmu. Tidak bisa dihentikan langkah kita. Tetap bangkit, berdiri dan berangkat melangkah. Menuntaskan rencana Tuhan atas hidup saudara. Seperti hidupnya para Majus. Dan Anda lihat, kalau orang tidak diubah oleh keadaan kesukarannya. Jadi pesannya penting bagi ini. Saya tidak tahu situasi kesulitan seperti apa yang sedang Anda hadapi. Ada mungkin berkata, hutang-hutang saya banyak Pak Pendeta. Saya lagi sakit sekarang Pak Pendeta. Macam-macam keadaan yang menyulitkan, menyukarkan hidup saudara. Tapi lihat ayat ini. Keadaan itu gak bisa merubah iman kita. Keadaan kesukaran menekan kita tidak bisa merubah rencananya Tuhan, cintanya kita kepada Tuhan. Tetap bangkit, berdiri melangkah. Gak bisa dihentikan. Termasuk dalam kesulitan rumah tangga. Selalu dikatakan, jangan hanya karena urusan Anda lagi benci, marah, ada sesuatu. Dalam rumah tangga seringkali ada masalah ya. Suami saya selingkuh Pak. Saya udah menikah 25 tahun Pak. Dan setan akan mulai kipas saudara. Sudah ceraikan saja. Apakah 25 tahun pernikahan yang Anda sudah bangun, 30 tahun pernikahan yang sudah bangun, memang itu dosa?
Perselingkuhan itu jahat, itu dosa, menyakiti hati istri, atau istri yang selingkuh menyakiti hati suami. Tapi saya mau katakan, apakah hanya karena persoalan lalu berhenti semuanya? Karena Alkitab katakan Allah benci perceraian. Hanya karena situasi itu lalu dikata sudah stop, berhenti sampai di sini. Padahal kelahiran Tuhan itu sanggup mengubah keadaan apapun yang kita hadapi, termasuk masalah yang tadi barusan. Termasuk masalah ekonomi, termasuk jalan buntu saudara. Kuncinya Anda bisa kerja sama-sama Tuhan. Rencananya akan jadi maksimal. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Terbukti di ayat ini, meskipun diintimidasi dengan kata-kata yang licik dan keras, Majus tidak berubah. Tetap bangkit, berangkat. Kalau kita lihat kalimat berikutnya, dan lihatlah. Ini saya suka sampaikan sama saudara. Percayalah, kalau Anda tetap bertindak, berangkat ikuti tugasnya Tuhan, rencana Tuhan, Anda akan diperlihatkan kepada Tuhan. Doa saya 2024, mata kita sampai terbelalak, terpesona dengan apa yang Tuhan buat. Yang penting begini, bukan keadaan yang merubah kita, tapi kita bisa merubah keadaan bersama dengan Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan, tetap beriman, tetap berdoa, tetap percaya, tetap beribadah, tetap setia, tetap jadi berkat. Jangan situasi kesukaran yang merubah iman kita jadi melempem iman kita, jadi berhenti pengharapan kita. Dan hari ini saya banyak melihat orang dihentikan oleh kesulitan masalahnya, kecewa dengan masalahnya, dan nanti kita tinggal tunggu waktu kehancuran yang terjadi. Tapi para Majus ketika dia berangkat, ada kata titik dan lihatlah. Saya percaya 2024 Tuhan akan perlihatkan kepada Anda. Tuhan akan pertontonkan kepada setiap saudara perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang mengagumkan, yang mungkin dulunya belum Anda pernah alami. Tidak mustahil loh. 2024 itu Tuhan perlihatkan kepada saudara. Dan lihatlah apa yang mereka lihat. Bintang yang mereka lihat di timur dan mendahului mereka itu hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bintang yang mereka lihat di timur di Iran itu muncul lagi. 8 bulan kemudian, 1 tahun kemudian sebutlah, itu muncul lagi. Kemarin 3 hari lalu saya katakan bisa jadi, ingat bintang ini bicara kuasa, mujizat, keajaiban pertolongan. Ini bisa jadi bicara tentang mujizatnya yang pernah Anda alami 2 tahun yang lalu. Mujizat yang spektakuler, job berkat proyek yang luar biasa. Kalau Anda berkata itu bukan kebetulan, itu dari Tuhan Pak kemarin. Yang namanya kebetulan itu sulit terulang kembali. Tapi kalau Anda berkata itu mujizat dari Tuhan, oh Tuhan bisa bikin lagi sama saudara. Tuhan bisa buat lagi sama saudara. Tidak mustahil 2024 di depan saudara. Yang saudara lihat itu nanti. Yang dulu pernah Anda lihat, itu lihat lagi. Yang dulu mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau di masa pandemi orang kesulitan, Anda mengalami berkat yang luar biasa. Oh, enggak mustahil saya katakan dalam nama Yesus. 2024 Tuhan pertontonkan kembali, perlihatkan kembali untuk Anda alami dalam hidup saudara. Kelahiran Yesus itu mengubah para Majus. Lihat ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa bersukacita? Nanti akhirnya kalau ada baca terus ini ayat, bintang itu persis berhenti di mana Yesus berada. Mereka berikan hidup mereka, persembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan Anda lihat, disitulah selesai perjalanannya mereka. Tuntas sudah perjalanan jauh yang mereka tempuh. Ya, kesulitan, tantangan, beratnya sebuah perjalanan yang mereka hadapi akhirnya terbayar sudah. Selesai berdiri di situ dan mereka melihat mengalami perjumpaan dengan pribadinya Tuhan. Saudara, selalu saya katakan Natal itu sebuah perjalanan yang nyata bagi para Majus. Dalam hidup kita juga sama. Hari itu mereka melihat Yesus, mengalami Yesus loh saudara ya. Dan ketika mereka berhadapan dengan Yesus, kelahiran Natal itu terjadi. Merubah keadaan mereka yang penuh problem. Yang tadinya gak ngerti apa maksud kata raja. Hari itu berubah jadi sukacita. Orang kalau bukan diubah oleh keadaan, dia yang bisa merubah keadaan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan perlihatkan tahun ke depan menjadi tahun sukacita. Saya percaya ayat ini bukan kebetulan dilepaskan di akhir tahun.
Biarlah apa yang dialami oleh para Majus itu kita juga alami pagi ini dalam kehidupan kita. Percaya tidak? Ada punya iman gak? Tahun 2024 itu tahun penuh sukacita buat saudara. Walaupun prediksi-prediksinya, ramalan-ramalan yang ada, itu mengatakan mungkin kondisinya masih sama, belum baik. Apalagi mengatakan ada pandemi kedua segala macam, itu prediksi. Saudara, namanya prediksi manusia. Zaman dulu pun sudah banyak macam prediksi. Dan ternyata banyak prediksi manusia itu menjadi salah. Apapun prediksi orang itu bisa salah. Yang penting gini, yang kita pegang bukan prediksi manusia. Yang kita percaya bukan ramalan-ramalan dunia. Yang kita pegang janji Tuhan. Ingat baik-baik, yang kita percaya itu janjinya, bukan prediksi ramalan dunia. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2023, ada janji Tuhan yang datang sama kita. Asal kita jadi orang yang tidak diubah oleh keadaan, tapi kita jadi pengubah keadaan. Karena kita percaya ada Yesus yang sanggup mengubah keadaan kita. Saya percaya sesulit apapun keadaan kita, Tuhan ubah jadi sukacita. Para Majus lihat bintang itu, lihat Yesus rubah jadi sukacita. Lunas terbayar segala beratnya pergumulan perjalanan mereka. Natal itu sebuah perjalanan. Saya berdoa, perjalanan kekristenan kita sampai masuk tahun baru nanti, Tuhan ubah keadaan kita yang mungkin sekarang masih susah. Sekarang mungkin masih sedang dalam pergumulan hidup saudara. Tapi tidak mustahil loh. Kalau ada pegang percaya janji Tuhan, tahun depan, tahun 2024, tahun yang mendatangkan kesukaan, sukacita yang besar. Coba kita bandingkan dengan para malaikat yang menampakkan diri di padang Efrata kepada para gembala. Gembala itu orang kecil. Di Israel pada saat itu gembala itu pekerjaan yang paling bawah, yang paling hina, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru kelahiran Tuhan itu yang disapa justru orang kecil, yang gak dipandang, yang disepelekan. Natal justru datang untuk mereka. Malaikat memberitahukan kabar ini kepada para gembala yang kecil itu. Lihat Lukas 2 ayat 10, perhatikan ayat ini, saya baca, perhatikan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini pesan Natal, pesan akhir tahun. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau para Majus mengatakan sangat bersukacitalah mereka. Para Majus mengalami sukacita yang sangat besar. Para gembala yang hina, yang orang lain pada tidur, tapi Alkitab katakan itu tengah malam malaikat datang. Rupanya gembala ini domba-dombanya sedikit. Kalah sama tuan tanah atau para gembala yang domba-dombanya banyak. Siang hari gak punya tempat lagi mereka. Maka terpaksa mereka menggembalakan domba mereka waktu malam hari, kira-kira seperti itu. Orang lain tidur, mereka masih menjaga kawanan dombanya. Nah, malam itulah ketika mereka sedang mengerjakan tugas keseharian mereka, malaikat datang berkata kepada mereka, jangan takut. Ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa? Lahirnya Natal, juru selamat dunia. Dan para gembala itu disapa loh lewat Natal. Mereka menerima apa? Kesukaan besar. Kalau hari ini mungkin kondisi hidupmu seperti para gembala. Saya ini kerja modal kecil Pak, bisnis masih kecil. Saya ini orang biasa sederhana Pak. Tapi Natal itu bisa mengubah keadaan kita. Kita gak punya power, kita gak punya keadaan bisa mengubah masa depan kita. Tapi ada Tuhan yang bisa sanggup mengubah keadaan kita. Kelahirannya sanggup mengubah keadaan hidup kita. Mungkin kondisi kita sedang seperti gembala kecil gak berdaya. Kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi Natal itu mengubah para gembala menerima yang namanya kesukaan besar. Petrus, kita bandingkan dengan perkataan Rasul Petrus. Coba lihat ayat ini saudara ya. Beberapa ayat mungkin saya bacakan sama saudara. 1 Petrus pasal 1 di ayat yang ke-8. Coba perhatikan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Ini kondisi kita. Belum pernah lihat Yesus. Ya, para gembala lihat Yesus. Majus lihat Yesus. Kita tidak. Lihat. Namun kamu mengasihinya, amin. Kamu percaya kepada dia, yes. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena
sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kalau saya kaitkan, sangat bersukacitalah para majus yang diterima mereka. Para gembala menerima kesukaan besar. Bagian kita dalam ayat ini yang tidak pernah lihat Yesus, kita gereja Tuhan. Kita itu nggak pernah menyaksikan, lihat, cuman lihat di fotonya saja kita. Itu kan gambaran gitu. Alkitab katakan apa? Kalau kita meskipun tidak lihat Yesus, tapi kita percaya dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Kita pun mendapat bagian. Bukan cuma para majus, para gembala yang diubah keadaan hidup mereka. Keadaan setiap kita pagi ini Tuhan pun sanggup mengubah hidup saudara. Mengalami apa? Satu sukacita yang mulia. Sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Saya percaya Anda yang sekalipun tidak pernah lihat Yesus, tapi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anda pasti pernah kan mengalami yang namanya sukacita yang mulia. Pendeta, sukacita yang mulia itu sukacita seperti apa? Sukacita sampai kita nggak bisa ngomong. Sukacita tak terkatakan. Anda mungkin pernah ditolong Tuhan. Ya, Anda pernah diangkat sama Tuhan. Anda pernah mengalami jalan keluar pemulihan daripada Tuhan. Anda pernah mengalami perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Anda lihat, aku disayang Tuhan Pak. Aku dicinta Tuhan Pak. Yang Tuhan tidak lakukan sama orang di luar sana. Tuhan lakukan sama saudara. Seringkali hati kita itu sukacita luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita nggak terima uang. Bukan berkat dalam bentuk materi uang yang kita terima. Tapi kita terima perlindungan. Pada masa corona seperti itu ya. Tapi kita terpelihara hari ini. Itu sukacita loh. Ada dalam bahaya, ada diselamatkan Tuhan. Itu sukacita loh. Sukacita itu. Dan itu Tuhan yang buat sampai tidak bisa ngomong. Sampai kita nangis. Dan sampai hari ini Yesus yang lahir tetap kerjakan itu. Kan saya udah katakan sama saudara. Yesus kelahiran Natal itu lebih dari mujizat apapun. Kalau nggak ada Natal, nggak ada buta melihat. Nggak ada kelahiran Tuhan, nggak ada lumpuh berjalan. Orang mati dibangkitkan, tidak ada. Tidak ada keselamatan. Semua terjadi, keadaan kita bisa berubah. Sumbernya cuma satu, Yesus lahir untuk kita. Ini berita Natal, itu berita sukacita. Kalau hari ini mungkin Anda berkata, tapi saya masih hadapi banyak masalah. Belum lihat pertolongan, tetap percaya. Saya kasih contoh terakhir saudara ya. Dengan waktu yang terbatas, saya akan lanjutkan besok. Masih ada tokoh-tokoh yang lain yang diubahkan hidup mereka. Seputar cerita Natal itu juga diawali dengan kisah sebuah keluarga, yaitu keluarga Imam Zakaria dan Elizabeth. Kalau kita baca dalam Lukas 1, mungkin kita baca dulu ayatnya sedikit, 5-7 saya baca dengan cepat ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, catat baik-baik. Dan hidup menurut segala perintah orang yang taat. Dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tidak bercacat ketaatannya dengan Tuhan. Imam ini, Zakaria dan istrinya Elizabeth. Tetapi dikatakan mereka punya masalah. Mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Mandul dan lanjut umur itu masalahnya. Orang menikah pengen punya anak. Tahukah saudara, ada satu adat istiadat budaya di tanah Israel di masa itu, bahwa ada 30 jenis yang membuat seseorang itu dikucilkan oleh sekitarnya. 70 jenis membuat orang dikucilkan. Salah satunya adalah bila seorang suami punya istri, istrinya tidak bisa melahirkan anak, itu akan dikucilkan. Yang menarik begini, ini seorang imam Zakaria melayani Tuhan. Seorang imam yang melayani Tuhan, tapi sekaligus hidupnya dikucilkan. Itu Zakaria. Seorang yang selalu berdoa untuk umat, tapi hidupnya dikucilkan. Karena budayanya dalam hukum Taurat seperti itu pada waktu itu. Jadi bahkan dianggap aib. Dan yang namanya mandul, saya sering katakan, mandul diapa-apain gak bisa punya anak. Mandul itu gak bisa dibuahi sel telurnya. Artinya tidak ada harapan gitu. Ini satu keadaan yang tidak ada harapan. Satu situasi masalah keluarga yang tidak ada way out-nya. Tidak ada jalan keluarnya. Ya gini saja keadaannya. Tapi lihat, peristiwa Natal kelahiran Yesus itu merubah keadaan Zakaria dan Elizabeth.
Di Alkitab dikatakan ketika Zakaria sedang melakukan tugas keimamannya, malaikat datang, doamu didengar sama Tuhan. Mungkin besok saya akan perpanjang lagi, saya lebih detailkan. Doamu didengar sama Tuhan, istrimu akan mengandung, kamu punya anak, kasih nama Yohanes Pembaptis. Tapi si imam ini gak percaya. Tapi yang saya mau pelajari dari tentang Imam Zakaria, di hari tuanya, imam ini Zakaria bersama istrinya meskipun tidak punya anak. Di Israel ada seorang suami bisa punya alasan menceraikan istrinya kalau istrinya tidak bisa melahirkan anak. Bisa diceraikan untuk menikah lagi dengan wanita lain menyambung keturunan. Tapi itu zaman dulu bukan zaman sekarang, itu Taurat. Dengan alasan itu untuk melahirkan keturunan. Tetapi lihat, Zakaria tidak pilih jalan itu. Zakaria menurut saya seorang suami sejati, suami yang hebat, suami yang luar biasa. Setia sama istrinya, cinta sama istrinya, ketaatannya luar biasa. Tapi lihat, akhirnya diubah keadaannya. Kenapa diubah keadaannya? Jadi suami yang baik. Dan dia adalah seorang suami istri adalah orang yang setia, tak bercacat, taat sama Tuhan. Tidak ada kata-kata pemberontakan. Ada ingin hidupmu tahun depan diubah sama Tuhan. Kisah Natal bisa mengubah kita. Yesus itu sanggup mengubah situasi apapun keadaan yang kita hadapi. Asalkan begini, kita punya ketaatan tanpa kata dengan Tuhan. Meskipun belum ditolong kayak Zakaria sama Elizabeth, tak bercacat taat kepada Tuhan. Taat itulah yang akan mengubah hidup saudara. Saya berdoa 2024 di hadapan kita. Kalau kita bisa jalani hidup kita dengan ketaatan, tahun depan itu 2024, tahun yang mendatangkan kesukaan yang besar, sukacita yang mulia, yang tak terkatakan. Berkat Tuhan luar biasa, itu yang Tuhan pertontonkan, perlihatkan kepada saudara. Yang kedua, asal Anda punya ketaatan, seperti Zakaria dan Elizabeth. Ayo, akhir tahun ini coba lihat ketaatan kita seperti apa. Kalau masih banyak amburadul kanan kiri menyimpang kemana-mana, miliki ketaatan. Kalau Anda punya ketaatan, saya percaya tahun depan, tahun di mana Tuhan akan perlihatkan kepada saudara satu sukacita yang mulia. Keadaan saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Anda jadi pionir, Anda jadi pengubah kehidupan bersama Tuhan. Apapun situasimu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama berdoa saudaranya.